Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kita mulai deh. Mohon bagi yang belum mengaktifkan kamera boleh mengaktifkan kameranya. Kalau segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Kiai Beni Sulastyo, yang akan membersamai kita, yang akan berbagi ilmu kepada kita. Beliau selaku pimpinan Masjid Kapal Munjalan, dan juga beliau yang saat ini aktif di dunia teknologi digital, yang insya Allah nanti beliau akan membawakan langsung materi tentang dunia teknologi digital untuk memakmurkan masjid. Dan yang kita hormati juga guru kita Ustaz Karsidi Muhajir, beliau yang nanti akan berbagi kepada kita tentang wakaf. Beliau selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lamandau, yang alhamdulillah selama beliau menjadi Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lamandau, potensi wakaf semakin berkembang baik, dan alhamdulillah beberapa masjid semakin berkembang dengan adanya wakaf-wakaf produktif, yang menurut data dari beliau, ada salah satu masjid yang memiliki wakaf kebun sawit seluas 45 hektar. Nah, ini sudah produktif, menghasilkan, dan itu untuk memakmurkan masjid. Mudah-mudahan nanti beliau bisa sama-sama beliau bisa berbagi dan sama-sama kita ambil ilmunya. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu sekalian, satu saja, ayah bunda, abang kakak yang sudah berkenan hadir mengikuti seminar kemasjidan ini dengan tema kekuatan wakaf dan teknologi digital untuk memakmurkan masjid menuju Indonesia maju. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diberi kemudahan untuk bisa hadir bersama thalabul ilmi, mencari ilmu via online menggunakan Zoom meeting ini. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukti bahwa kita mengamalkan pesan Rasulullah untuk mencari ilmu sampai akhir hayat kita. Sehingga meskipun panjenengan semua sudah sepuh, sudah senior, tidak menyurutkan semangatnya untuk mencari ilmu. Ini yang patut kita teladani, khususnya bagi saya pribadi, untuk bisa mengikuti jejak-jejak panjenengan semua, walaupun usianya sudah lanjut, sudah senior di bidang kemasjidan dan di bidang yang lainnya, tapi masih siap untuk belajar. Nah, ini yang luar biasa. Salam dan salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti petunjuk jalan beliau, yang dengan itu mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohon izin saya sampaikan di
sebelum acara tadi dimulai, saya menyampaikan sekilas bahwa saat ini saya menggunakan alat tempur, ya, alat perang berupa laptop di usia yang ke 12 tahun, ya. Jadi sejak saya kuliah 2012-an, tahun 2012, laptop ini sudah menjadi alat perang dan sampai sekarang masih digunakan karena laptop utama Surau Ka'bah Madani sedang tidak baik-baik saja, sedang rusak dan kabarnya belum bisa diperbaiki karena memang kerusakannya cukup fatal. Jadi kita menggunakan laptop cadangan yang sudah lama sebenarnya tidak digunakan, tapi alhamdulillah masih bisa difungsikan. Mudah-mudahan ini tidak menjadi halangan dan tetap menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati, kita jalani selama masih bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin perkenalkan, saya Ahmad Zailani dari Surau Ka'bah Madani Lamandau. Yang surau ini berada di ujung desa Ekstramigrasi tahun 1945. Surau ini karena di ujung desa, tentu kadang sinyal memang naik, kadang juga penuh tantangan. Kalau setelah hujan besar biasanya sinyal agak terganggu, tapi mudah-mudahan malam hari ini suasana cerah berkat doa Bapak Ibu sekalian sehingga kegiatan bisa berjalan lancar. Nah, meskipun surau kami di ujung desa bahkan pelosok di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, kami berharap manfaatnya bisa meluas, ya, termasuk ikhtiar pada malam hari ini untuk meluaskan manfaat bagaimana surau kecil kami yang ada di ujung desa di Kalimantan Tengah bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, baik di bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan, dan lain sebagainya yang bisa kami lakukan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki akun sosmed, nanti bisa dibuka di FB Surau Ka'bah Madani Lamandau. Nanti di situ update kegiatan kami ada, atau bagi yang membuat websitenya ada di www.suraumadani.com. Websitenya sedang dalam perbaikan, tapi mudah-mudahan masih bisa diakses. Baik, demikian perkenalan singkat dari saya yang insya Allah sekaligus moderator pada malam hari ini dalam kegiatan seminar kemasjidan ini, yang insya Allah dalam kesempatan ini kita langsung dibersamai oleh Kiai Bung Deni Sulastyo. Dia yang akan menyampaikan tema berkaitan dengan teknologi yang bisa kita gunakan untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Kemudian nanti di sesi kedua bersama Ustadz Kasim Muhajir membicarakan tentang kekuatan wakaf untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Demikian, nah insya Allah Kiai Bungden sudah berada di tengah-tengah kita. Setelah ini kita persilahkan kepada beliau. Sepenuhnya nanti waktu kita berikan. Tapi sebelumnya kita coba sapa dulu. Dan dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon izin, Kiai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah hadir, ya? Ya, Mas Jelani, siap. Apa tugas saya? Insya Allah. Ya, terima kasih Pak Kiai. Masya Allah sudah hadir, ya. Insya Allah setelah ini Siap. waktu sepenuhnya untuk menyampaikan materi kepada Pak Kiai. Tapi sebelumnya mari kita buka dulu, ya, dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih teman sekalian. Mudah-mudahan dengan tadi semakin memberkahi majelis kita pada malam hari ini. Baik, tanpa perlu berpanjang lebar, kita sebenarnya beri kesempatan kepada Kiai Bungden, Kiai Sulastyo untuk menyampaikan materi pada
seminar kemasjidan pada malam hari ini dengan tema kekuatan wakaf dan teknologi digital untuk memakmurkan masjid. Nah, beliau seorang praktisi kemasjidan yang sudah tidak dilakukan lagi. Beliau seorang pimpinan Masjid Kapal Jalan Indonesia yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat, dan beliau juga aktif di dunia teknologi, dan dengan teknologi itu beliau bisa meluaskan manfaat seluas-luasnya. Nah, bagaimana beliau kemudian bisa mengerjakan itu semua dan apa yang bisa kita tiru, maka kita beri kesempatan kepada Kiai Bunten sepenuhnya untuk menyampaikan materi. Silakan, Pak Kiai. Ya, materi tadi perkenalan atau digital ini? Boleh, Bagi mulai digital ya. Oke, langsung Iya. perkenalan dan Baik. langsung materi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya jelas ya? Jelas, Jelas semua suara saya? Nah, Baik. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna muzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang saya hormati Adinda Mas Jelani ya, pengasuh Masjid Ka'bah Lamandau. Yang saya hormati sahabat-sahabat semua yang hadir dalam seminar ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan, umur yang panjang, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, saya diminta untuk mengangkat tema tentang teknologi dan kemakmuran masjid untuk kemajuan bangsa. Jadi yang pertama ini saya nggak tahu nih, mudah-mudahan semuanya ada pengurus masjid ya. Di Surau Ka'bah Madani itu pesertanya ada yang offline kah? Sementara belum ada, ada yang online. Baik, ya, baik. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, apakah masjid itu bisa berkontribusi untuk memakmurkan bangsa, memakmurkan Indonesia, umat, memajukan Indonesia? Ya. Nah, itu pertanyaannya, bisa apa tidak? Bisa ya, insya Allah ya. Apa alasannya kenapa masjid itu bisa memakmurkan atau memajukan Indonesia? Potensi masjid dari berbagai sumber daya memungkinkan untuk dikembangkan di tengah-tengah persaingan perkembangan dunia pada saat ini. Masya Allah, tabarakallah. Siap. Ada yang bisa memberikan contoh nggak masjid yang bisa turut serta ya, masjid yang makmur kemudian dia bisa berkontribusi bagi kemajuan negeri ini ya? Ada nggak yang bisa makmur memberikan dan contoh? memberi kontribusi, Pak Dek? Pemahaman orang kalau makmur itu ya banyak berkumpul, berkerumun, ya kan? Saat ini umat Islam baru bisa berkumpul, belum bisa berbaris, ya kan? Sehingga bagaimana bisa berkolaborasi satu. Iya, putus nih Pak Nurul Huda. Ini Pak Nurul Huda ini dari Tangerang ya, Masya Allah. Ikut dalam seminar di Masjid Lamandau. Barakallah. Ya, putus tapi ya sayang. Ya, ini sebenarnya menarik ya. Ada, menurut beliau ada definisi yang berbeda antara kita dengan banyak orang. Apa yang dimaksud dengan kemakmuran? Hari ini dipersempit, makmur itu berarti jumlah sholatnya banyak ya. Kemudian ya ramailah jamaah yang sholat di situ. Apakah sebatas itu? Nah, ini jadi pertanyaan kita semua. Nah, kami meredefine istilah makmur itu dengan patokan bukan pakai cara kita, tapi melihat masjidnya Rasulullah. Itu yang lebih mudah. Nggak usah pakai teori-teorian gitu ya. Kalau kita mengkaji tentang istilah makmur secara linguistik, itu nanti kita minta Ustadz Ahmad Syarif. Nanti di PMB nanti itu insya Allah
akan dijelaskan tentang apa istilah makmur dalam Al-Quran secara linguistik ya, supaya kita tidak salah paham. Nah, hari ini betul kata Pak Nurul Huda, kita disempitkan pemahaman kita tentang makmur. Masa hanya sebatas jumlah sholat saja, jumlah peserta sholat gitu ya. Masa hanya sebatas tingginya menara, pagar, tembok, dan besi gitu ya. Apakah semata-mata hanya itu? Ya, kalau salah satu iya, tapi kalau semata-mata itu sepertinya tidak. Sebab Masjid Rasulullah itu tak bertembok, tak bermenara, tak berpagar, tak bertehel, ya kan? Kalau misalnya kita mengatakan itu Masjid Nabawi tidak makmur, loh itu bahaya Pak. Gitu. Justru Masjid Nabawi ini sangat makmur gitu ya. Nah, saat itu ada dua kekuasaan di dunia, Persia dengan Romawi, tak jauh dari Madinah. Ya, Rasulullah itu 65 kali melakukan ekspedisi perang dan hanya satu kali yang draw. Ya, di perang Uhud hartanya berlimpah, maka kemudian banyak orang kaya di Madinah. Kota yang kecil Yastrib itu ya mungkin seperti Lamandau gitulah, gitu ya. Jumlah penduduknya nggak sampai ya mungkin nggak sampai 10.000 ya, ya tingkat desa gitulah atau kecamatan gitulah. Ya, di situ kemudian apa namanya bisa memantik pertumbuhan peradaban di berbagai macam daerah. Mesir itu jauh banget. Anak saya kuliah di Kairo, sekolah di Kairo, saya tanya, nah ke Mesir itu berapa lama? 4 jam perjalanan udara, jauh banget. Di situ ada Al-Azhar, pengaruhnya sampai ke sana, sampai ke Maroko, sampai ke mana-mana. Tetap yang masih kita lihat hari ini yang berkubah hijau itu baru dibangun jauh hari setelah Rasulullah wafat. Jadi bentuknya itu ya baru direhab tuh di zamannya Umar. Sebelumnya zaman Abu Bakar tuh ya masih hampir sama seperti di era Rasulullah. Ya, ukurannya hanya 33 meter gitu ya kira-kira. Ya, tidak ada atapnya, tidak ada tehelnya, tidak ada besinya. Berarti makmur tuh bukan beton dan besi. Kan gitu ya kesimpulannya ya. Ya, mohon dikoreksi ketika saya salah. Nah, sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah, jadi kita meyakini bahwa masjid yang makmur ini bisa berkontribusi terhadap kemajuan negeri. Ya, contohnya mana banyak ya. Misalnya Masjid Nabawi itu memberikan kontribusi yang besar sampai ke Indonesia, berabad-abad lamanya, beribu-ribu tahun lamanya. Ya, dari Madinah ini Masjid Nabawi bisa berkontribusi sampai ke Yaman, sampai ke Mesir, sampai ke Maroko, Afrika, sampai ke Konstantinopel, Spanyol, sampailah ke Nusantara ini. Oh, itu kan Nabi, mungkin banyak mukjizat. Enggak. Beliau tuh sengaja membangun masjid yang sederhana itu, saya sangat yakin sengaja gitu. Karena kalau peradaban sekarang tuh kayak istana negara itu ya, itu pasti akan meniru siapa yang menang perang atau negara mana yang hebat, dia harus setara. Demikian juga dengan pesawatnya, mobilnya. Nah, Rasulullah itu setara dengan masyarakat di Persia, setara dengan masyarakat di Bizantium, Eropa. Yang saat itu istananya gede-gede, megah-megah gitu. Ya, kemudian gerejanya besar-besar, rumah ibadahnya. Tapi beliau itu membuat rumah ibadahnya sangat sederhana. Kira-kira tujuannya apa? Ada yang bisa apa Rasulullah itu membangun masjid itu yang sederhana seperti itu? Memberikan pelajaran kepada umat bagaimana membangun peradaban berawal dari masjid, walaupun masjid itu keberadaannya yang sangat-sangat sederhana. Tapi Rasulullah bisa membuktikan, dia bisa melangkah sampai ke Bizantium dan Persia, bisa ditaklukkan. Itu berkat peradaban yang semakin kuat dari umat Islam pada saat itu. Itu kira saja. Siap. Keren, Ustaz Nurul Huda. Ada lagi yang lain nggak kira-kira? Benar itu kata Ustaz Nurul Huda. Ya pasti kita punya ibroh masing-masing ya. Kalau saya ibrohnya adalah beliau tuh sayang dengan kita gitu. Ya. Satu ya. Jadi nggak usahlah kita pusing-pusing bikin proposal, pakai yang penting itu tanahnya tanah wakaf sudah, itu bisa dijadikan senjata. Gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing meniru yang rumit-rumit gitu. Tiru sistemnya yang nggak perlu biaya mahal. Itu salah satu ibroh yang saya yakini gitu ya. Nah, yang kedua,
lewat masjid ini, ya, beliau ingin mengatakan kepada umat, udah nggak usah pakai partai politik, organisasi, pakai aja masjid tuh. Kalau kita kepengen memakmurkan masyarakat, kalau kita ingin serius memajukan negara. Dan masjidnya sangat sederhana. Ternyata juga berhasil. Lah, kok bisa gitu ya? Kok bisa? Apakah hanya Masjid Madinah Nabawi saja yang bisa berkontribusi terhadap negeri Madinah dan negeri-negeri di sekitarnya? Tidak, banyak sekali contohnya. Saya meneliti hampir semua kesultanan di dunia yang berbasis pada ideologi Islam, itu semuanya berbasis pada masjid awalnya. Saya meneliti hampir semua pesantren besar di Indonesia ya, yang ada saat ini, itu semuanya berawal dari masjid. Dan masjidnya rata-rata kecil, Pak. Nggak sebesar masjid Ka'bah Lamandau, nggak sebesar masjidnya Pak Nurul Huda mungkin. Kecil-kecil gitu. Tapi Masya Allah, dari situ tuh banyak peradaban yang muncul. Banyak peradaban yang hebat bertumbuh. Gitu ya. Nah, sebenarnya apa hebatnya masjid ini? Apakah bangunannya atau apa namanya platformnya? Ya, sepertinya bukan bangunannya yang hebat dari masjid. Dia ada platformnya, ada sistemnya di situ. Dan itu semua sistem ilahi. Ya, salah satu contohnya adalah sampai hari ini tak ada satu orang pun kaya raya, punya banyak harta, yang punya banyak tanah, yang mau memberikan tanah kepada enggak. Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang punya perusahaan, kayaknya nggak ada satu pengusaha hebat yang mau kasih tanah kepada perusahaan kita. Apakah namanya PT, CV, ya, nggak ada gitu. Masya Allah, tabarakallah, ngasih tanahnya, hartanya. Apakah mereka mau ngasih tanah itu karena sebab kita? Tentu saja tidak. Ada sesuatu bukan punya kita, bukan kita yang bikin. Inilah yang disebut sistem ilahi. Kuat betul di masjid itu. Ya. Nah, di masjid kami juga, di Masjid Kapal Munjalan, kita nerima tanah ratusan hektar, Pak. Ratusan hektar. Tadi saya dengar dari Ustadz Ahmad Jailani, ya, ada 45 hektar juga tanah yang diserahkan kepada umat Islam. Saya sangat yakin itu kalau nggak masjid ya pesantren. Nggak mungkin di koperasi. Siapa yang terima itu, Mas Jailani? Masjid 45 hektar itu. Masjid desa. Nah, Masjid di desa nazirnya siapa kami. nazirnya? Untuk pondok pesantren memang salah satu masjid desa. mulai dari TK, SD, TK, SMP, kemudian pondok pesantren. Betul kan? Dan TPA tentunya. Iya. Nah, pesantren itu apakah bukan masjid? Masjid, teman-teman sekalian. Awalnya pasti masjid. Ya. Maka kami sendiri mendorong sahabat-sahabat sekalian yang punya masjid itu, ayo luaskan kontribusi di bidang pendidikan. Nggak asal hanya berhenti di TPA saja. Ayo bikin SD, SMP, SMA, tergantung kebutuhan masyarakat setempat. Gitu ya. Ayo bikin kampus yang bisa mencetak pengusaha, pebisnis. Harus pede. Oh, masjid saya masih kecil, masjid saya masih apa namanya belum punya tanah. Loh, bandingkanlah dengan Rasulullah itu. Gitu. Enggak, orang itu tidak akan pernah melihat masjid kita kecil atau besar. Kalau nggak percaya, coba aja. Bawa itu yang namanya Kapolres, Kapolda. Datang ke masjid kita yang kecil, dia sujud kepalanya. Di istana kita. Gitu. Itulah hebatnya Rasulullah. Gitu. Istana yang besar-besar itu, Pak. Istana Persia, Bizantium. Itu kalau misalnya datang ke situ nggak ada yang sujud. Tapi Rasulullah kan tinggal di masjid kan, berarti istananya adalah masjid. Orang sujud, Pak, di situ. Itu menggeparkan dunia gitu. Lah, istana itu lalu kemudian diwariskan kepada kita. Semua orang yang masuk istana kita harus sujud di situ. Kan Masya Allah ya. Gitu, Masya Allah. Ya. Maka jadikan masjid kita itu rumah kita. Ya. Dorong kemudian menjadi pesantren. Gitu ya, menjadi pesantren. Nah, kami sudah ada masjid, ya. Ini kita bikin pesantren terbuka. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum ada legalitasnya, nggak ada duit, ya. Tidak ada tempat, nggak ada ruang, nggak ada gedung, hajar saja Bismillah. Nah, buktinya hari ini, ya, walaupun baru 2 bulan, sudah puluhan event seminar kita gelar gitu.
Pakai duit? Enggak. Enggak. Jadi kita bisa menebarkan manfaat sebesar-besarnya. Baik, itu dia tentang masjid ya. Yang kedua, tentang teknologi digital. Nah, hadirnya teknologi digital itu akan bisa mempercepat ya kontribusi dan manfaat masjid kita bagi seluruh manusia atau masyarakat. Ya, tak hanya terbatas saja di desa kita, tak hanya terbatas saja di kecamatan kita, di kabupaten, tapi bisa seluruh Indonesia. Ya, ini kehadiran teknologi digital menyadarkan kita bagaimana cara Rasulullah berpikir saat itu. Doktrin yang disampaikan di Al-Quran itu menghendaki kita, umat Islam itu berpikir dalam konteks global. Betul nggak? Ya, persaudaraan Muslim itu bersaudara. Ayo jalan-jalan di bumi ini, bertebaranlah kamu di muka bumi. Itu kita disuruh untuk menjadi masyarakat yang global. Masyarakat yang bukan masyarakat yang seperti katak dalam tempurung. Ya. Dan hadirnya teknologi digital ini itu sangat memungkinkan bagi siapapun, memberikan peluang bagi siapapun ya untuk menebarkan manfaat sebesar-besarnya. Ya. Jangan, kita sudah nggak ada lagi alasan gitu untuk berpikir kami nggak punya dana untuk berdakwah ya untuk masyarakat di Papua misalnya. Misalnya kita ada di Tangerang. Loh, kok pakai dana sih? Buka laptop ini, pakai Zoom 45 menit nggak bayar, Pak. Pakai WhatsApp nggak bayar. Kami nggak punya kemampuan, ya, misalnya dari Toli-Toli, untuk berkomunikasi dengan teman-teman di Makassar. Iya, oke dulu, oke. Tapi sekarang ini, Masya Allah, masa dijadikan alasan lagi gitu. Kami tidak bisa mendidik teman-teman yang ada di katakanlah di Aceh misalnya. Sekarang nggak ada alasan lagi. Dulu mungkin iya, kita masih bingung. Sekarang nggak ada alasan. Semuanya serba murah. Dulu mungkin telepon masih mahal, Pak. Warnet, wartel ya dulu ya. Sekarang ya Allah, murah sekali. Tinggal cari warung kopi, ada wifi, bisa telepon sesuka-sukanya sampai muntah-muntah. Nggak usah bayar. Ya. Nah, ini menyadarkan kita, tapi kebanyakan kita terlena dengan teknologi itu sehingga lupa ya tidak kita gunakan ya untuk mengembangkan masjid-masjid kita, menebarkan kemanfaatan dari masjid-masjid kita. Ini jadi masalah. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah, di era digital ini ya, di era digital ini kalau kita kepengen masjid kita itu bisa makmur, maju, dan berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia, ya minimal itu sahabat-sahabat sekalian, ya masjid kita itu punya 5 karakter. Dan semua ini kalau nggak pakai teknologi digital nggak bisa, Pak. Bisa tapi sangat terbatas. Ya, apa itu karakternya? Satu, akses, Pak. Ya, masjid-masjid kita harus full akses, kapanpun, dimanapun, dari manapun, oleh siapapun, ya, oleh siapapun, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, ya, 31 hari dalam 1 bulan, full. Gimana Bu caranya? Apakah dibuka pintunya 24 jam? Iya, salah satunya. Tapi kita bisa buka website, Pak. Bikin masjid-masjid kita tuh punya website sehingga orang tuh bisa mengakses kapanpun dari manapun, full akses. Oh, kami nggak bisa bikin website. Sudah, nggak usah lagi banyak alasan. Banyak di YouTube itu cara bikin website. Mudah, murah. Ya, gunakan itu. Yang kedua, engage. Engage itu adalah pelibatan. Ya, melibatkan jamaah. Ikut ajak mereka untuk memakmurkan masjid. Ya, jangan sampai kita menjadi pengurus masjid, kita nggak mau ada orang-orang di sekitar kita terlibat dengan aktivitas masjid. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, banyak saya lihat masjid-masjid itu yang nggak mau. Ada anak muda, Pak, boleh nggak halaman kita pakai lomba 17? Itu nggak ada kaitan dengan agama. Nah, ini gimana sih gitu? Kok cetek betul pemahaman tentang agama. Boleh nggak kami bikin belajar kelompok di masjid? Oh, nggak boleh, ini hanya buat sholat saja.
boleh nggak kami bikin pertemuan RT? Nggak bisa, ini hanya buat sholat saja, sama zikir. Boleh nggak Pak kami kumpulkan teman-teman untuk bicara tentang dunia wisata? Oh nggak boleh. Boleh nggak Pak kami bikin diskusi tentang kewirausahaan di masjid? Oh nggak bisa Pak, ini hanya buat sholat saja. Itu gawat Pak, gitu. Ya, kalau seperti itu cara berpikirnya, masjid kita tak beda dengan kelenteng, nggak ada bedanya dengan pura, gitu ya. Ya, semua bisa ya. Yang penting ilmu pengetahuan semua boleh dilakukan di masjid. Nah, libatkan Pak. Jadi masjid kita harus full engage, melibatkan siapapun, ya. Oke. Yang kemudian yang ketiga, Mas Jelani, bocor nih ada yang ini. Oke. Yang ketiga, custom. Masjid kita harus bisa custom, Pak. Custom itu membuat pola. Harus bisa create program yang sesuai dengan segmentasi di masjid kita. Ya. Jangan kemudian bikin program itu universal. Misalnya kajian bulugul maram saja. Wah, itu orang-orang yang suka tentang akhlak adab. Jangan sampai kemudian hanya kajian hanya hadis saja. Itu yang datang ya hanya orang-orang yang kepengen belajar tentang fikih. Ya. Gitu. Tapi dibikin per segmen. Oke, yang anak-anak itu apa programnya? Anak-anak yang umur 3 sampai 5 tahun itu apa programnya? Ya, 5 sampai 10 tahun apa? Remaja itu apa? Remaja perempuan dengan remaja laki-laki apa? Ya. Kemudian yang dewasa apa persoalan mereka? Pecahkan di masjid, Pak. Ini namanya custom. Nah, masjid kita kalau bisa custom, Pak, itu Masya Allah, tabarakallah. Ya, bisa nggak sekarang? Bisa, Pak. Kami nggak punya SDM, sudah itu alasan lagi. Dengan teknologi digital kita bisa lakukan itu lintas wilayah. Ya, minta bantuan siapa di kalangan masjid kita, bantu dong ceramah di tempat kami tentang kewirausahaan, gitu ya. Makanya silaturahmi yang maaf teman-teman sekalian, rumah saya kebanjiran. Jadi sibuk nih pengurus kebanjiran. Ya Allah. Siap. Sampai di mana tadi ya? Sampai di pada custom. Jadi teman-teman harus berani bikin berbagai macam program. Sudah nggak ada alasan satu-satunya memang menggunakan teknologi digital. Bikin nama tentang misalnya di situ ada pasar. Teman-teman perlu untuk menjelaskan tentang fikih, muamalah atau bagaimana strategi pasar global. Kami nggak punya SDM-nya. Cari di teman-teman masjid itu banyak tuh. Makanya ikut Sabtuan. Berinteraksi, bersilaturahmi. Telepon, bisa nggak ngisi di masyarakat setempat, ngomong, buka layar saja, buka wifi, sudah jadi. Ngerti nggak? Paham nggak maksudnya? Ya, kalau sekarang tuh nggak bisa lagi banyak alasan ini itu, pakai uang nggak pakai duit. Sekarang kita tanya Mas Jalan ini, bikin event seperti ini nih, ada 36 orang partisipan, berapa modalnya Mas Jalan ini? Modalnya nekat ya, yang penting ada internet tersambung, alhamdulillah. Bisa dan nggak ada modal gitu. Jadi kalau masih banyak alasan itu bullshit. Mendingan kita nggak usah ngurus gitu ya. Terlalu banyak alasannya. Jadi coba kita bikin ya persegmentasi. Sudah ada lagi kendala SDM, ilmu pengetahuan, sudah ada teknologi digital. Oh kami nggak bisa bikin konsepnya. Ada ChatGPT Pak. Antum bisa pelajari ChatGPT itu, berikan prompt, kemudian kita bisa bikin materi yang terbaik berdasarkan sasaran dakwah kita. Kalau mau ChatGPT, insya Allah saya akan ngisi tanggal 18 nanti. Ya, saya akan ngisi tentang bagaimana menggunakan artificial intelligence untuk belajar, untuk bekerja, dan untuk berbisnis buat pengusaha. Ya, nah itu coba tiba-tiba Masjid Lamando bikin artificial intelligence, undang semua pengusaha. Ya, minta siapa yang ngomong gitu kan, tapi benar-benar
dipromosikan biar banyak manfaatnya. Nanti yang ikutnya dari mana-mana. Ini sudah kita jadikan apa namanya, kita dorong, bukan sekedar kita dorong menginspirasi saja, kita support habis-habisan gitu. Ya ayo gitu. Jangan sia-siakan waktu yang kita miliki. Nah, kami baru 2 bulan Pak bikin pesantren terbuka, nyaris sudah padat setiap malam. Sudah mulai tubrukan, ya. Di waktu yang sama tuh sudah mulai tubrukan. Tubrukan tuh harus kita syukuri, berarti banyak acaranya. Tapi kalau nggak pernah tubrukan Pak, berarti nggak ada acara apa-apa. Tubrukan, sudah deal tanggal 20 bikin event apa gitu kan. Saya diminta acara, saya kan orangnya nggak bisa nolak. Ya, siap, sip, oke gitu ya. Tiba-tiba sudah tubrukan. Udah ada Bung Ben ini acaranya, Allah. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah crowded ya. Itu tanda-tanda makmur, Pak. Tanda-tanda makmur. Tapi kalau bisa santai-santai aja, nggak ada masalah gitu, ya, nggak ada orang komplain, nggak ada ini, ya berarti nggak ada ini, nggak ada dinamika, nggak ada perbaikan. Jangan takut salah. Ya, orang bijak itu mengatakan lebih baik salah karena berbuat dibandingkan tak pernah salah karena tak pernah berbuat. Jadi harus berani berbuat, ya. Ya, itu. Nah, kemudian yang keempat, ini ada di belakang background saya nih, sebelah kiri ya. Nah, ini saya contohkan. Saya nggak pakai slide, nanti slide-nya saya share aja ke Mas Jelan nih, kalau diperlukan. Ada sebelah kiri saya ini slide yang saya cerita tuh ada akses, ada ingest, ada custom, ada. Nah, yang kemudian yang keempat adalah connect. Ya, teman-teman harus berkoneksi, petakan ya dari yang namanya ulama, terkonek dengan ulama. Umaro, connect dengan umaro. Punya nomor kontaknya. Kapolda, Kapolres itu punya kontaknya di masjid. Sampai Kapolseknya punya kontaknya di masjid. Saudagar-saudagar, ya, para calon muzaki punya kontaknya di masjid. Ya, kontak di HP-nya. Connect. Ya, kemudian anak-anak muda, emak-emak, ya, anak-anak muda yang emak-emak itu lebih militan. Nah, kemudian para mustahik kaum duafa harus punya kontaknya juga kita. Gimana mereka, sakit apa enggak, bisa makan apa enggak gitu. Connect dengan semua segmen masyarakat yang bisa kita yakini bisa memakmurkan masjid. Bikin koneksi, Pak. Bikin pertemuan para ulama, bikin pertemuan umaro, bikin pertemuan para saudagar. Connect. Kita tahu persoalan mereka. Ya, ini dalam waktu dekat pun pesantren kami yang masih muda ini akan lakukan itu. Kita akan bikin konferensi, ya, forum dengan para saudagar di Indonesia. Terserahlah yang mau ikut 5 atau 6, nggak ada urusan. Pokoknya kita bikinkan forum. Hari Senin besok kita akan ngadap audiensi dengan Wakil Menteri Pertahanan. Kita akan bicarakan bagaimana kontribusi masjid untuk mencetak, ya, orang desa menjadi sarjana sebanyak-banyaknya. Memang gila emang harusnya. Ya, mau juga beliau nerima, ya alhamdulillah. Kita meyakinkan itu. Kita audiensi ini umaro. Connect, Pak. Nggak usah diputuskan. Masjid nggak boleh bermusuhan dengan siapapun. Harus terkoneksi. Ya. Nah, connect ini juga dengan publik. Ya. Maka update-lah IG-nya, update YouTube-nya, update kanal TikTok-nya. Jangan dibiarin aja, posting apapun. Kalaupun tidak menggunakan lembaga, kitanya ini kan penggerak masjid nih. Minimal tuh akun kita aktif untuk memberitakan hal-hal yang positif tentang masjid kita. Gitu ya. Kalau masjid kan dia nggak bisa bergerak. Yang saya maksud dengan pergerakan itu ya di orang-orangnya. Orang-orangnya harus bisa berkoneksi, saling mengisi. Saling mengisi. Saya punya jaringan siapa, punya kawan siapa. Ya itu. Kalau nggak ada dirajut, gimana caranya supaya mereka dekat sama kita, kita dekat dengan mereka. Kita bisa memecahkan masalah mereka bisa memecahkan masalah kita. Jadi jangan meminta koneksinya, Pak. Nggak bagus. Gitu ya. Nah, yang terakhir, collaborate. Ya, collaborate itu bisa offline, bisa online. Oke deh, kalau offline itu susah. Nanti kalau kumpulkan masjid-masjid, kolaborasi dengan masjid, mahal Bung Ben. Bikin nasi lagi,
kopi apa segala macam, ya bikin online aja. Yang penting collaborate. Nah, seperti yang kita lakukan kemarin, kita sudah berikan contoh, ya, berkolaborasi dengan 21 masjid untuk bikin kegiatan belajar artificial intelligence di masjid. Itu bisa ditiru, silakan aja. Ini hanya membuat model ya yang siap ditiru. Silakan apa yang kami bikin itu silakan ditiru. Ya, apakah nanti nggak marah Bung Ben? Enggak, gitu. Karena memang tujuan kami bikin pesantren terbuka ini untuk ngajarin. Kalau kami bikin pakai masjid, mungkin teman-teman akan berperasaan. Misalnya saya pakai logo Munjalan ya. Oh nanti disangkanya niru Munjalan sama-sama masjid. Kalau sekarang pesantren ini boleh ditiru gitu. Ya, sudah nggak ada lagi sekat-sekat psikologis yang menghambat. Pakai aja. Memang tujuan kami bikin pesantren terbuka ini sebagai lembaga untuk untuk think tanknya masyarakat. Bikin hal-hal baru, silahkan ditiru. Silahkan ditiru. Ya, kecuali hal-hal yang sifatnya muamalah. Besok misalnya kita mau bikin apa, misalnya yang sifatnya muamalah, ada merek dagangnya, nah, itu merek dagangnya itu harus kita diskusikan. Ya, nggak usah langsung ditiru plak. Tapi kalau kontennya boleh. Ya, collaborate. Jadi jangan takut kolaborasi dengan siapapun. Ya, nggak bisa offline, online aja. Ya, jangan malas nelpon, jangan malas silaturahmi, jangan malas chatting. Ya, kalau nggak dibalas jangan ngambek gitu. Ya, jangan punya berpikiran, oh kalau nggak dibalas nih berarti mereka nggak suka dengan kita. Nggak, WhatsApp lagi. Ya, saya kalau misalnya WhatsApp orang 1 minggu tuh nggak dibalas, sedangkan saya yakin saya nggak pernah ada masalah, saya WhatsApp lagi, saya telepon lagi. Kalau nggak mau ngangkat ya sudah, nggak apa-apa. Besok insya Allah dia mau lagi ngangkat HP kita. Itu cara akhlak kita ya. Jadi jangan kalau kita mau masjid kita menjadi pusat kolaborasi, jangan baper Pak, jangan baper. Ya, dan jangan nyusahin orang. Jangan nyusahin orang. Kita datang itu memecahkan masalah mereka, bukan minta-minta. Bapak ada masalah Pak, ayo kolaborasi dengan kita. Gitu harusnya. Kami punya jaringan Pak, gini, ceritalah. Ya. Nah, gitu teman-teman sekalian, kalau kita kepengen masjid kita makmur, ya, dengan menggunakan teknologi digital. Apa kemudian akibatnya dari ini? Akibatnya traffic Pak. Jumlah manusianya akan bertambah. Walaupun masjidnya hanya bisa menampung 50 orang, 100 orang, tapi yang mendengarkan, menerima manfaatnya bisa ribuan orang. Gitu ya. Nah, kalau traffic manusia sudah semakin banyak, nanti traffic materialnya. Makin banyak orang yang akan percaya, ngasih wakaf, ngasih infak, ngasih zakat ke masjid kita. Ya, itu dampaknya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti ngalir Pak di masjid kita Pak. Ini karena sebab saya terbuka nih, kami ini nggak pernah berhenti seperti ini. Ya, SDM itu datang Pak. Saya ditelepon tiba-tiba di WA dengan Mas Kuku Gesang. Bung Ben, apa yang bisa saya bantu? Saya respect dengan teman-teman, bisa bergerak. Saya punya ilmu, tapi karena terkungkung di pekerjaan saya nggak bisa berkontribusi seperti Bung Ben. Saya ingin berkontribusi. Oke, ya kan? Oke, besok Sabtu ngisi. Bagaimana bikin content plan, ya gitu. Datang sendiri Pak, datang sendiri. Nggak usah kita cari. Kalau kita cari malah nanti orang-orang yang datang tuh nggak ikhlas, orang-orang punya kepentingan. Dia datang sendiri. Nah, orang yang datang sendiri inilah karena bukan sebab kita. Nah, yang datang sendiri karena bukan sebab kita lah yang kita sebut dengan dia datang karena Allah. Jadi bukan Allah kemudian datang seperti sinterklas gitu, ngasihkan kita SDM, tiba-tiba masjidnya Ustadz Jalan itu ada segepok uang, gitu. Nggak bakalan itu terjadi teman-teman sekalian. Nggak bakalan. Gitu. Tiba-tiba datang motor gitu ya, BPKB-nya kelepak gitu di depan itu lewat hidayah, lewat manusia-manusia. Pergerakan. Maka minimal jadikan masjid kita itu sebagai pusat ilmu dulu, pusat interaksi manusia. Ya, yang saya tadi cerita akses, engage, custom, connect. Kalau kolaborasi itu adalah ya ngurusin manusia Pak, nggak ada yang lain. Ya. Sebagai penutup ya konsep ini digital ini kalau kita bisa menjadikan masjid kita yang full akses, engage,
custom, bisa membangun koneksi, membangun kolaborasi. Insya Allah masjid kita akan semakin cepat. Sentra SDM, sentra teknologi, sentra ilmu pengetahuan, sentra material, harta, maka insya Allah kita bisa memajukan. Demikian, nanti kita bisa dialog. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi sesi pertama sudah menyala ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mungkin Bapak Ibu yang baru gabung tadi saat Denis Lastia sudah Mas Jila, ini suaranya kecil Mas. Mikrofonnya dideketin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi saat Kiai Denis Lastia sudah menyampaikan berkaitan dengan teknologi digital untuk memakmurkan masjid, yang beliau tadi menyampaikan setidaknya ada 5 hal. Tapi sebelum beliau menyampaikan 5 hal tadi, beliau sudah menegaskan bahwa masjid menjadi kekuatan yang luar biasa bagi umat Islam untuk memakmurkan masyarakat bangsa ini. Nah, kemudian 5 hal itu izin saya ulang ya Pak Kiai. Yang pertama adalah masjid kita harus bisa diakses oleh tentunya oleh siapapun berarti di era digital ini. Maka tadi beliau menyarankan agar sosial media, website dan lain sebagainya itu aktif update sehingga siapapun malam ini sekalipun bisa langsung menuju masjid-masjid kita dengan internet mereka masing-masing. Nah, kemudian yang kedua adalah engage atau melibatkan. Maka semakin melibatkan banyak pihak, maka semakin makmurlah masjid kita. Kemudian yang ketiga adalah custom yang tadi beliau menjelaskan, maka program-program kita benar-benar sesuai dengan segmentasi masjid-masjid kita. Karena bisa jadi antara masjid satu dengan yang lain itu berbeda segmentasinya, berbeda orangnya, maka berbeda pula programnya. Walaupun mungkin bisa saling meniru, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah konektivitas. Masjid kita harus terkoneksi dengan semua pihak, baik itu pemerintah, tadi belum menyampaikan juga kayak Kapolda, Kapolres, dan siapapun tentunya publik, yang ini menjadi kunci dari kekuatan teknologi untuk memakmurkan masjid kita. Dan yang terakhir, beliau tadi menyampaikan kolaborasi, bahwa masjid kita tidak bisa sendirian untuk memakmurkan masyarakat, memakmurkan umat, maka harus kolaborasi. Nah, contohnya ya seperti malam ini, Surau Ka'bah Madani tidak bisa mengadakan sendirian, maka kita kolaborasi dengan banyak pihak untuk bisa menyelenggarakan, dan alhamdulillah atas dukungan banyak pihak bisa terselenggara. Nah, begitu sesi pertama Bapak Ibu sekalian, materi yang luar biasa, dan nanti insya Allah di akhir sesi ada diskusi, tapi saat ini kita lanjut ke sesi kedua dulu nih, bersama Ustadz Karsidi Muhajir, beliau Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lamandau. Nah, sebelumnya masuk ke sesi kedua, kita sapa dulu Ustadz Karsidi Muhajir. Assalamualaikum, apakah sudah bisa tergabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Jelas Allah. nggak? Oke, sudah masuk. Ini mohon izin, posisi lagi di mana Ustadz? Kayaknya agak gelap nih. Posisi aneh ini lagi perjalanan menuju, ya ada ujian sedikit, ujian keluarga. Jelas nggak suara? Oke, jelas Ustadz. Jadi Bapak Ibu sekalian nih, mohon maaf nih di luar rencana, memang qadarullah Ustadz Karsidi Muhajir sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 keluarganya yang sakit dan harus masuk rumah sakit dadakan. Jadi malam ini beliau sambil di perjalanan, oleh karena itu mohon dimaklumi ya. Ya Ustadz, jelas, monggo Ustadz. Ini alhamdulillah
sudah ada tergabung 45 peserta dari berbagai kota dan provinsi. Dan tadi yang sesi pertama sudah disampaikan oleh Ustadz Beni Sulastyo dari Masjid Kapal Munjalan. Nah, monggo Ustadz dipersilakan sepenuhnya berkaitan dengan wakaf, kekuatan wakaf untuk memakmurkan masjid, untuk memakmurkan masyarakat. Monggo Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih nama nih. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Ya, yang saya hormati para ustadz, rekan-rekan yang hadir dalam webinar berkaitan dengan wakaf dan teknologi digital untuk kemakmuran masjid. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu kita, menjadi bekal kita untuk memakmurkan Baitullah, rumah-rumahnya Allah, dan senantiasa kita berusaha untuk menjadikan masjid sebagai satu peradaban seperti masjid di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sebatas ubudiyah saja, tetapi juga masjid memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi umat dan masyarakat. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikut risalahnya hingga akhir zaman. Jelas ya suara saya, Pak Ustadz ya? Ya, alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas. Jelas Ustaz, nggih. Jelas Jalani. Jelas, nggih, jelas Baik. Ustaz. Saya coba membuat sedikit profil berkaitan dengan Kabupaten Lamando. Jadi Kabupaten Lamando ini adalah Kabupaten Pemekaran yang dimekarkan pada tanggal 3 Agustus 2002. Jadi masih terlampau baru ya. Dan dimekarkan kabupaten induknya adalah Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemudian luasnya kabupaten itu sekitar 100 lagi. Kemudian dengan jumlah sekarang ini 110.132 penduduk. Terdiri dari 8 kecamatan, kemudian ada 86 desa dan 2 kelurahan. Masya Allah. Jadi saya nggak bisa bikin slide karena dalam posisi perjalanan. Nggih, nggak apa-apa Ustaz. Tapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jadi secara profil Kabupaten Lamando, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamando itu melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 6,37. Jadi cukup tinggi pertumbuhan ekonominya. Kemudian kalau dilihat dari angka kemiskinan itu cuma 3%. Jadi kabupaten ini kalau dicari orang miskinnya susah juga kita nyarinya. Karena hampir semua terserap di perusahaan. Dan di Kabupaten Lamando ini ada sekitar 16 perusahaan dan itu didominasi oleh perusahaan sawit. Perusahaan sawit. Jadi para ustadz atau siapa yang mau main ke Kabupaten Lamando, mungkin kanan kirinya kelihatan kebun sawit semua. Baik, berkaitan dengan wakaf, saya memimpin Badan Wakaf Kabupaten Lamando itu dari 2017 sampai 2023. Artinya
kalau dihitung periodisasinya 2 periode. Nah, berkaitan dengan wakaf ini, karena BWI itu adalah Badan Wakaf Plat Merah, maka juga ada kontribusi dari pemerintah daerah, seperti juga Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Jadi, BWI-nya BWI plat habang kalau bahasa sini, plat merah. Nah, di 2017 program dan visi saya itu bagaimana setiap masjid itu memiliki kemandirian. Lembaga yang mandiri, yayasan yang mandiri, kemudian masjid juga yang mandiri. Maka kemudian program unggulan yang saya canangkan waktu jadi ketua Badan Wakaf itu adalah bagaimana setiap lembaga itu punya wakaf produktif. Jadi di sini, di Kabupaten Lamando ini, kemarin Badan Wakafnya mendapatkan penghargaan nasional sebagai kepala daerah yang mensukseskan dakwah dan wakaf karena didominasi di sini wakaf produktifnya adalah kebun sawit. Sebagai contoh, kemarin yang kami lakukan adalah bagaimana setiap wakaf ini tercatat. Maka kemudian program yang unggulan kami di Badan Wakaf Kabupaten Lamando itu BWI mencatat. Jadi semua aset wakaf itu harus tercatat dan kita harus punya database. Karena ini amanah umat dan ini juga aset umat. Maka kemudian setelah kami melakukan BWI mencatat, yaitu dengan kita melakukan pendataan, baik tanah wakaf, kebun wakaf, benda wakaf, tujuannya adalah kita agar punya database dan semua data wakaf itu harus kita miliki. Agar kita, setelah kita punya database, kita baru menyiapkan program-program selanjutnya. Berkaitan dengan wakaf produktif, kita langsung aja, kan ini berkaitan dengan wakaf produktif dan kemakmuran masjid. BWI Lamando itu tercatat memiliki 198 hektar wakaf produktif, dan itu hampir semuanya itu kebun sawit. Salah satu contohnya adalah di SKPE atau 4 desa yang di dalamnya situ juga ada Suro Ka'bah Madani punyanya Ustadz Jailani. Kemudian saya juga sebagai pendiri Yayasan Al-Falah. Yayasan Al-Falah itu sekarang memiliki kebun wakaf 46,5 hektar. 46 kebun sawit, kebun wakaf berupa kebun sawit. 46,5 hektar. 46,5. Yang sudah panen itu 39 hektar. Dan alhamdulillah dampaknya sangat luar biasa. Bagi masjid dan yayasan yang memiliki kebun sawit, yaitu kebun wakaf, itu hampir semua operasionalnya bisa di backup dari kebun wakaf. Dan rata-rata penerimaan per bulan dari kebun wakaf itu adalah sekitar 70-80 juta per bulan. Luar biasa. Maka kemudian selain program-program untuk operasional yayasan dan masjid, kita juga menggulirkan program sosial. Artinya, kalau ada anak-anak yatim yang tidak mampu untuk biaya pendidikannya, kita backup dari kebun wakaf itu, yaitu berupa kebun sawit. Kemudian masyarakat sekitar masjid yang tergolong ya masyarakat miskin lah, duafa, itu juga setiap bulan kita backup program-program sosialnya. Kemudian juga ada orang-orang sakit juga kita bantu dari kebun wakaf itu. Wakaf produktif yang berupa kebun sawit itu. Nah sekarang ini di Yayasan Al-Falah itu barusan kita membangun asrama pondok pesantren, dan itu hasil dari kebun wakaf. Kemarin kita membangun asrama putra
itu habis 800 juta itu murni dari kebun sawit yang diwakafkan itu. Masya Allah. Nah, inilah kemudian, jadi dari dulu sejarah tentang wakaf ini sangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di Mesir, kita lihat di Saudi, kemudian di beberapa tempat yang wakafnya berhasil dikelola untuk kemakmuran umat dan masyarakat, itulah dampak dari wakaf produktif yang kita bangun dari awal. Yang paling penting adalah adanya visi yang sama dengan kepala daerah. Saya kasih contoh begini. Di Yayasan Al-Amanah itu ada kebun wakaf berupa kebun sawit ada 19 hektar. Dan sebagiannya itu masih belum produktif. Cuma berupa tanah. Akhirnya kemudian karena kita satu visi dengan bupatinya, maka kemudian bupati ini kerjasama dengan perusahaan untuk bantuan bibit, dan bantuan bibit itu ditanam di tanah wakaf yang tidak produktif. Kemudian kita lihat juga di Masjid Muhajirin di H3 dengan memiliki tanah wakaf yang tidak produktif. Kemudian kita kerjasama dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah komunikasi dengan perusahaan sawit untuk program bantuan bibit dan pupuk. Ini juga penting, karena gimana pun juga bahwa pemerintah daerah yang satu visi untuk pengembangan masjid itu menjadi pilar penting dalam pembangunan umat dan masyarakat. Kita contohkan lagi di Masjid Bukit Raya, Masjid Baitur Rahman. Itu kemarin ada satu pengusaha mewakafkan kebun sawitnya itu 20 hektar. Masya Allah. Masjid. Dan yang sangat luar biasa di H2 itu atau di Masjid Baitur Rahman, ternyata ketika kebun sawit itu diwakafkan, hasilnya 2 kali lipat dibandingkan sebelum diwakafkan. Masya Allah. Itu di Masjid Baitur Rahman di Bukit Raya. Sampai kemudian orang itu bingung. Coba dicek bener nggak? Kok sampai kemudian ada peningkatan penghasilan dari kebun wakaf yang tadinya standar setelah diwakafkan naik 2 kali lipat. Jadi ini adalah kebesaran Allah dan sangat luar biasa. Dan rata-rata hampir masjid-masjid yang memiliki kebun wakaf bukan hanya mandiri, ternyata bisa memberikan manfaat di sekitar masjid itu, terutama berkaitan dengan pendidikan dan sosial. Nah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah beberapa lembaga yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, berkaitan dengan lembaga pengembangan tilawatil Quran, kemudian Majelis Ulama Indonesia, kemudian ada beberapa lembaga-lembaga pemerintah yang di situ hanya support dari pemerintah daerah, tapi kemudian di daerah kilometer 18 atau Bulik Timur itu ada satu yayasan namanya Yayasan Ta'awunul Muslimin yang dia memiliki kebun wakaf itu 19 hektar berupa kebun sawit. Itu semua kegiatan bisa di backup dari kebun sawit itu. Karena sawit ini kan per 20 hari panennya. Jadi per 20 hari panen, dan itu menjadikan masyarakat sekitar, kemudian lembaga pendidikan itu bisa di backup dari hasil kebun sawit, kebun wakaf berupa kebun sawit itu. Nah, inilah sebetulnya gerakan wakaf produktif ini
kita terus mendorong dan sekarang diikuti oleh beberapa kabupaten yang lain. Dan kemarin Kabupaten Lamando menjadi percontohan wakaf produktif berupa kebun sawit ini. Maka di beberapa daerah juga mereka yayasannya ada yang di Jawa, tapi dia punya kebun wakaf di Kabupaten Lamando. Dan sekarang beberapa pengusaha, ada yang dari Aceh, dari Jakarta, bahkan dari Sumatera, bahkan dari luar negeri, banyak datang ke Lamando karena ada daya tarik kebun sawit yang sekarang menjadi apa ya? Menjadi primadona lah. Karena sekarang minyak sawit kan sudah menjadi biodiesel, sudah menjadi minyak goreng, bahkan banyak turunan-turunan dari minyak sawit itu sendiri. Nah, ini sebetulnya peluang kalau kita mau membuka wakaf produktif, terutama di Jawa yang lahannya masih ya sudah hampir nggak ada, itu bisa menjadi pengembangan wakaf produktif di Kalimantan dengan kita bisa membeli kebun sawit itu untuk pengembangan wakafnya. Nah, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan wakaf produktif yang sangat luar biasa untuk masjid, lembaga, dan yayasan. Dan untuk program-program di yayasan kami pun untuk meng-S1-kan, meng-S2-kan itu sudah ada programnya. Dan itu sudah dirasakan oleh guru-guru yang mengajar di yayasan-yayasan dengan program bagaimana kebun sawit ini menjadi wakaf produktif. Cita-cita ke depan itu bukan hanya produktif, tapi kita pengen cita-cita bakal dari produktif menjadi wakaf progresif. Artinya apa? Bahwa kebun-kebun wakaf ini juga bisa menjadi orang-orang yang belum punya penghasilan, orang-orang yang mencari pekerjaan, kita berdayakan di kebun-kebun wakaf. Artinya kebun-kebun wakaf ini menjadi solusi ekonomi dan juga solusi mata pencaharian dari masyarakat sekitar dan terutama umat kita. Nah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Karsidi Muhajir yang sudah menyampaikan berkaitan dengan wakaf khususnya ya, yang beliau contohkan di Kabupaten Lamando. Yang tadi salah satu yang beliau sampaikan adalah kedahsyatan wakaf produktif. Kalau di Kabupaten Lamando yang mendominasi adalah kebun sawit, maka wakaf masjid pun wakaf kebun sawit. Yang diantaranya adalah tadi ada salah satu masjid yang sampai 46,5 hektar. Ada juga yang 19 hektar dan lain-lain. Yang dampaknya dari tanah wakaf itu semua, Bapak Ibu sekalian, itu bisa membackup kebutuhan yatim, kebutuhan duafa, kemudian bahkan sampai membiayai atau menjadi beasiswa sampai sarjana. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bahwa salah satu kekuatan masjid kita adalah berkaitan dengan wakaf. Dan tadi beliau juga menyampaikan di antara kekuatannya agar wakaf semakin maksimal adalah sinergitas dengan pemerintah daerah yang sevisi khususnya untuk memaksimalkan wakaf untuk kemakmuran jamaah masjid atau masyarakat. Yang ini sama yang disampaikan oleh Kiai Beni Sulastyo tadi, bahwa masjid harus berkolaborasi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dari dua penyampaian narasumber kita, insya Allah sesuatu yang sangat berharga. Maka saat ini kita buka sesi diskusi kepada dua narasumber kita. Nanti silakan bisa raise hand dan kemudian nanti memperkenalkan singkat, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Apakah kepada Ustadz Beni Sulastyo
atau kepada Ustadz Karsidi Muhajir. Nah, begitu, monggo kita buka kesempatan, silakan yang ingin bertanya raise hand dari sekarang sudah boleh, nanti saya persilahkan untuk menyampaikan bagi yang sudah raise hand. Nah, Ustadz Beni Sulastya dan Ustadz Karsidi Muhajir, saya izin membacakan dulu nih pesan yang ada di kolom chat sambil menunggu mungkin peserta yang ingin bertanya secara langsung. Yang pertama ini dari bentar, saya baca dulu. Ini dari Ustadz Irham Akas ya, dari Gresik. Izin bertanya terkait konten fundraising masjid via online. Bilakah misalnya berupa sedekah minyak goreng bekas pakai? Maksudnya ini seperti apa? Saya kurang tahu, tapi mungkin apakah memungkinkan mungkin ya sedekah minyak goreng bekas pakai itu fundraisingnya secara online, mungkin begitu. Nah, kemudian berikutnya dari Ustadz Rahman Ridhotullah. Assalamualaikum Bung Ben. Nah, ini berarti ditujukan kepada Bung Ben ya. Izin bertanya, saya Rahman dari Khodamul Masjid Indonesia atau KMI Bandung. Bagaimana pengalaman Bung Ben saat awal-awal mengembangkan program kemasjidan berbasis fundraising? Apakah sudah harus ada alokasi budget untuk dana campaign programnya? Bagaimana kiatnya supaya tidak boncos saat kita mengalokasikan budget tersebut? Bagaimana mengukur efektivitas program kampanye fundraising tersebut? Nah, ini pertanyaan berarti ditujukan ke Ibu Niswa, okay? Mungkin nanti mohon berkenan Bung Ben untuk menjawab. Berikutnya dari Ustadz Irham Akas dari Gresik. Masya Allah, keren. Ini BWI Lamando. Salut untuk model wakafnya yang tadi dijelaskan ya. Di antaranya adalah fokus kepada wakaf yang produktif. Nah, itu mungkin yang ada di kolom chat. Mungkin Bung Ben bisa menanggapi dulu dari pertanyaan tadi yang sudah diajukan. Pada Bung Ben kita persilakan. Baik, makasih Mas Rahman. Bagaimana bikin fundraising kemasjidan? Fundraising itu secara sederhana ya, itu sering dipelesetkan menjadi friend rising. Ya. Jadi yang paling utama tuh bukan yang fun-nya, tapi friend-nya. Ya. Jadi itu juga yang bisa mengantisipasi supaya nggak boncos gitu. Nah, saya tidak menyarankan teman-teman melakukan fundraising itu menggunakan media berbayar. Apakah bisa melakukan fundraising tanpa menggunakan FB Ad atau Meta Ad? Sangat bisa. Caranya bagaimana? Perluas friend, pertemanan. Gitu ya. Nah, kalau dalam FAS ya, kemarin kita bikin FAS, yang perlu Mas Rahman bikin itu adalah kolam data orang baik terlebih dahulu. Ya. Setelah itu kolam data orang baik ini kemudian diajak interaksi, kemudian pelan-pelan ya, itu diajak untuk menjadi masuk ke dalam kolam data muhsinin. Nah, setelah dia nyaman, baru kemudian diajak dikonversi untuk ikut infak tematik lainnya. Misalnya anak yatim kah, untuk seminar masjid kah, beasiswa kah, lalu zakat setahun sekali, wakaf. Ya. Nah, bagaimana modelnya? Ya simple. Makin banyak kita bisa bikin kolam data orang baik, makin dia bisa kita ajak untuk membackup campaign fundraising kita. Contoh, ya. Contoh, Mas Rahman bikin tablik akbar bersama Tuan Guru UAS atau AAGIM. Ya, kalau kita bikin event-event seminar seperti ini dengan pembicara misalnya saya saja gitu, ya yang hadirnya 50 orang, 60 orang ini. Ya, tapi kalau AAGIM yang kita undang bisa 500 orang, bisa 1.000 orang, bisa 2.000 orang, bisa 10.000 orang. Nah, orang yang datang ini kita sebut dengan orang baik.
Kalau dia mau ikut hadir, kita sediakan dia Google Form kah, ya, gabung dengan grup kah, ya kan? Nah, begitu dia sudah gabung dengan grup, ya, disitulah mereka terhubung dengan kita. Nah, setelah itu diajak berinteraksi, jangan setelah event kita tinggalkan. Makanya kita itu sering-sering bikin event Maulud Nabi, Isra Mi'raj berkali-kali selama puluhan tahun. Nggak konversi, Pak. Habis gitu-gitu aja. Gitu ya. Karena orang yang datang nggak didata. Orang yang didatang tuh tidak terkoneksi dengan kita. Kita juga nggak mau ngelibatkan mereka, tidak mau engage. Kita menutup akses setelah event. Kita nggak bisa custom bikin lagi event yang baru. Kita nggak mau ngajak mereka kolaborasi lagi gitu. Habis event capek itu udah gitu. Nah, event itu adalah komunikasi, bukan inti dari kegiatan masjid. Ya kan? Inti dari kegiatan masjid adalah mereka mau ngaji lagi di masjid, mereka mau backup infak di masjid, mereka mau zakat di masjid, mereka mau sholat di masjid, mereka mau daftarkan anaknya sekolah di masjid, mereka mau ngajak orang-orang lain ke masjid, dan seterusnya. Ya. Nah, membuat kolam data inilah yang terpenting. Friend dulu. Sebelum fundraising harus friend rising dulu. Tingkatkan jumlah friend kita. Ya. Nah, kalau sudah dia akrab dengan Mas Rahman, misalnya teman Mas Rahman itu Mas Rahman bikin, apakah harus tablik akbar? Enggak juga harus. Gitu. Misalnya nih, kita ajak teman-teman di Bandung bikin run, Masjid Ar-Rahman Run. Ini kan lagi ngetren ya. 10.000 orang yang ikut maraton. Ya. Besoknya mereka itu kan pasti senang olahraga. Nanti produknya bikin wakaf, ya, bikin program wakaf sarana olahraga untuk masjid. Jangan yang lain gitu. Nggak connect nanti mereka. Campaign mereka suka. Jadi kolam yang sama dipancing dengan umpan yang sama. Itu. Nah, makanya produknya harus siap dulu. Ya, baru bikin event. Seringkali sebenarnya itu ya, kita nih picik gitu. Kita bikin event capek-capek itu sebenarnya kepengen foto doang gitu dengan kenapa kamu bikin event? Oh, sebenarnya dalam hati kita tuh kepengen foto doang, biar dekat dengan UAS, dekat dengan Agim. Setelah itu ya udah selesai gitu. Ya, hanya untuk mendapatkan foto bareng tuh kita menghabiskan banyak energi gitu. Gila memang. Itu kita nih nggak sadar seperti itu. Ya, harusnya kita siapkan dulu kita mau bikin apa untuk umat ini gitu. Menyehatkan mereka, bikin program olahraga segala macam. Bikin apa misalnya, memintarkan mereka. Setelah jadi produk ini dalam bentuk infak atau program, barulah kita rancang media komunikasinya. Nah, event itu adalah media komunikasi. Dalam marketing itu salah satu media komunikasi. Ya. Nah, untuk bikin lead magnetnya itu macam-macam supaya dia tertarik dengan event. Lead magnetnya bisa free, bisa dikasih apa hadiah, bisa karena selebriti di situ, bisa karena ada apa namanya influencer, bisa jadi mubalik yang terkenal. Itu lead magnet namanya. Ketika dia berkumpul database baru kita bisa campaign. Nah, ini yang organik. Menjalan pesantren terbuka itu membangun pola organik ini. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau mereka nggak kenal, ya mereka nggak mau ngasih uang. Mereka nggak mau ngasih infak. Jangan ngasih infak. Kita ajak harus mudah diakses. Dia tahu siapa di Mas Jelani. Dia tahu siapa itu Pak Raffi Anwar. Heru Suyudi. Mereka bisa cari di Facebook dapat, di Instagram dapat gitu. Dia tahu orang-orang yang ngurus masjid. Maka bicara tentang mana kemudian kita membangun akses konektivitas dengan masyarakat terhadap masjid kita, manusia-manusia dulu pengurus-pengurus ini, kan on kan media komunikasinya, Facebook, IG-nya apa segala macam on kan, masyarakat berkomunikasi, bangun friend dulu. Kalau sudah friend barulah bicara tentang friend rising, gitu kira-kira Mas Naman. Itu Mas Yani ya. Oke. Terima kasih Pak atas jawabannya berkaitan dengan fundraising yang kemudian diplesetkan, dan ini sebagai tips sebenarnya ya Pak Gai, sebagai fundraising. Jadi kita berteman dulu, baru kemudian kita ajak terlibat dalam
amal soleh sesuai dengan program yang kita siapkan. Baik, berikutnya monggo Bapak Ibu yang ingin berdiskusi baik dengan Ustadz Beni maupun dengan Ustadz Karsidi Muhajir berkaitan dengan wakaf maupun berkaitan dengan dunia teknologi untuk memampukan masjid. Silakan. Ada yang raise? Kalau memang dianggap sudah cukup, tidak ada yang bertanya, kita kasih kesempatan kepada kedua narasumber kita untuk closing statement. Yang pertama, kita beri kesempatan kepada Ustadz Karsidi Muhajir untuk menyampaikan closing statement-nya 1 sampai 2 menit. Pada Ustadz Karsidi kita persilahkan. Monggo Ustadz. Apakah Ustadz Karsidi masih terhubung, Ustadz? Ustadz, apakah Ustadz Karsidi Muhajir masih terhubung? Baik, nampaknya Ustadz Karsidi masih mungkin fokus di perjalanan. Kita lanjut ke Ustadz Beni Sulastyo untuk closing statement di akhir menjelang akhir kegiatan ini. Monggo, Pak Kiai. Ya, sebagai closing statement, saya mengajak teman-teman untuk menseriusi mengelola dan memajukan masjid-masjid kita. Ya, ada banyak instrumen di dunia ini yang bisa kita gunakan untuk memakmurkan masyarakat. Banyak ideolog, banyak intelektual yang sudah membangun ideologi berikut dengan instrumennya. Tapi hampir semuanya sudah saya teliti, rumit semuanya. Susah. Teman-teman bisa memakmurkan masjid dengan menggunakan ideologi sosialisme, komunisme. Tapi harus membuat revolusi dulu, merebut kekuasaan gitu ya. Ya. Nah, teman-teman kalau menggunakan instrumen negara-negara liberal, ya harus bikin partai dulu, menang pemilu dulu, ya baru kemudian bisa berupaya untuk memakmurkan masyarakat. Umat Islam nggak perlu, Rasulullah sudah kasih kita masjid. Masjid ini bisa kita gunakan. Hebatan mana masjid dengan partai politik? Saya pegang masjid. Ya kalau misalnya Bupati Lamandau menantang saya, ya dikasih satu masjid ini dikasih partai Golkar gitu ya. Saya kasih saya masjid satu aja, masjid. Coba kalau nggak percaya gitu. Tapi full authority gitu. Ya, saya sangat yakin kita bisa lebih cepat memakmurkan masyarakat lewat masjid, ya. Karena masjid ini memang diperuntukkan bagi orang-orang beriman. Semoga di sini semuanya orang beriman, ya, bukan orang yang kufur, bukan juga orang yang munafik. Karena orang yang kufur, ya, orang yang syirik itu tidak bisa memakmurkan masjid. Cerdaskan pikiran kita. Insya Allah Allah berikan hidayah. Barakallahu fikum bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak. Baik, terima kasih Ustaz Beni Sulastyo, jazakumullah khairan atas closing statement-nya, dan juga kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Karsidi Muhajir yang sudah berbagi inspirasi berkaitan dengan wakaf khususnya yang ada di Kabupaten Lamandau, dan insya Allah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan di masjid Bapak Ibu sekalian juga dimudahkan untuk bisa mengelola wakaf-wakaf produktif, yang semakin produktif wakafnya insya Allah semakin makmur masyarakatnya. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelum kita akhiri, kita sekali lagi panggil kepada Ustadz Karsidi Muhajir. Apakah masih terhubung, Ustadz? Ustadz, saya izin dulu pamit ya. Ini silakan Zoom-nya dipakai. Jangan sampai setelah diskusi ini tutup, ya ngobrol-ngobrol dulu lah. Tapi saya izin ada tamu soalnya di rumah. Makasih ya, sampai jumpa. Terima kasih. Berkah selalu. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Pak Kiai. Baik, nampaknya belum bisa terhubung juga pada Ustadz Karsidi Muhajir. Insya Allah cukup apa yang sudah disampaikan tadi berkaitan dengan wakaf. Mudah-mudahan
menjadi ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti ketika sudah kita tutup, kita akhiri forum ini, bagi Bapak Ibu yang masih ingin mungkin sharing secara pribadi menggunakan Zoom ini, sangat-sangat dipersilahkan ya, artinya tidak langsung ditutup. Bagi yang ingin berkomunikasi seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Ben, saling sharing atau saling berkomunikasi, bahkan mungkin sinergi, ngobrol-ngobrol, sangat-sangat dipersilahkan, jadi tidak ditutup. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah ikut menyimak, mengikuti kegiatan seminar kemasjidan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang berkah dan bukan pertemuan penutup, bukan pertemuan terakhir bagi kita, tapi menjadi awalan untuk kita berkomunikasi, bersilaturahim, dan ke depan harapannya kita bisa bersinergi. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa Bapak Ibu sekalian, insya Allah Surau Ka'bah Madani sedang melakukan pembebasan seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Kasim Yadir. Kita sedang pembebasan tanah wakaf dengan ukuran 5.000 meter atau setengah hektar yang tanahnya sudah produktif, sudah menghasilkan, dan alhamdulillah sekarang sudah mendekati 50% pembebasan biayanya. Dan kemarin baru untuk bulan Agustus sudah menerima hasilnya, alhamdulillah, dari tanah wakaf tersebut seperti bulan-bulan sebelumnya. Artinya meskipun belum kita bayar secara lunas tanah wakaf tersebut, hasilnya sudah masuk ke Surau Ka'bah Madani untuk digunakan menunjang kebutuhan operasional dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan program-program yang ada. Nah, mohon doanya mudah-mudahan bisa segera dibebaskan luas 5.000 meter yang insya Allah ke depan untuk pondok pesantren dan lain sebagainya dengan nominal 105 juta rupiah. Mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah untuk terbebaskan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan ya untuk malam ini secara formal. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama moderator mohon maaf bila ada kehilafan, dan kita cukupkan untuk kegiatan malam ini. Nanti bisa dilanjutkan diskusi secara non formal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.